Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Repski Sape ini. Di channel ini kita bergesah santai, bahas hukum dan sharing. Alhamdulillah di kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa buat video ini. Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada seorang pengacara yang akan kita tanya-tanya, kita bahas mengenai hukum. Apa kabarnya Pak Mat Sapei? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini cerah cuaca itu Pak. Lagi cuaca cerah. Di udara, di lapangan, di tempat terbuka. Ya, kita lagi di ruang terbuka. Di atas genteng ini. Nah, jadi di sini Pak, kita nak ngobrol santai, bergesah santai, bahas masalah hukum. Kan akhir-akhir baru-baru ini kita dengar adanya penangkapan dan penahanan di Jakarta. Ya, itu terjadi seorang bupati Penajem Pasai Utara yang telah ditangkap dan ditahan. Nah, ini kita nanya Pak, apa itu penangkapan dan penahanan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah penangkapan dan penahanan untuk tindak pidana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Itu dalam hal tindak pidana umum ya. Perlu kami sampaikan bahwa kalau ditanyakan tentang penangkapan itu definisi penangkapan itu ada dalam pasal 1 ayat 20 tentang penangkapan ayat 20 yang saya bacakan secara literally-nya. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan seterusnya. Jadi pengekangan sementara kita batasi ya, pengekangan sementara untuk kepentingan penyidikan. Silakan. Jadi diatur dalam pasal berapa ya Pak? Pasal 1 ayat 20. Ayat 20. Nah, ini penangkapan yang sah menurut undang-undang itu yang cak mana Pak? Penangkapan itu ada dua macam ya penangkapan. Satu penangkapan ada yang tertangkap tangan, ada juga penangkapan biasa. Penangkapan biasa berarti sudah ada laporan polisi, sudah ada laporan polisi, dan berarti kalau sudah ada laporan polisi berarti harus ada surat perintah penangkapan. Ya, kalau sudah ada LP-nya, berarti harus ada surat perintah penangkapan. Berarti harus ada surat resmian penangkapan. Ya, harus disebutkan namanya siapa, ya alamatnya di mana dan pasal apa yang dilanggar. Tapi sering terjadi langsung penangkapannya ada yang nggak ada surat juga Pak, dan nggak ada surat. Kalau tidak ada surat penangkapan misalnya tertangkap tangan, orang tertangkap tangan atau baru saja berdasarkan pemberitahuan dari masyarakat setempat bahwa yang bersangkutan baru saja selesai melakukan tindak pidana, ya, atas petunjuk halayak ramai bahwa seseorang itu baru selesai melakukan perbuatan tidak pidana, maka bisa ditangkap tanpa surat penangkapan. Jadi kalau seperti yang Bapak sebutkan tadi itu tidak ada surat penangkapan masih bisa ditangkap ya? Tidak harus ada surat berarti. Itu untuk tertangkap tangan ataupun terhadap seseorang yang baru saja ya berdasarkan petunjuk halayak ramai bahwa yang bersangkutan baru saja melakukan tindak pidana. Jadi Pak pernah tidak dalam penangkapan dari pihak kepolisian itu pernah tidak salah tangkap uang? Banyak sekali. Itu maksudnya gimana Pak? Terjadi salah tangkap, ya mungkin berarti kalau salah tangkap berarti yang memberikan laporan itu yang salah. Kadang-kadang itu yang memberikan laporan salah, petunjuknya salah, atau yang ditangkapnya orang lain. Oh, orang lain ya. Gitu. Nah jadi kalau yang ditangkap kan salah uang ini Pak. Uang itulah ditangkap, lah ditahan. Nah itu mana Pak jadi proses hukumnya, tahapannya? Kalau seseorang sudah ditangkap ataupun ditahan, kemudian kalau yang bersangkutan tidak terima atau keluarganya tidak terima, ya mereka bisa menuntut pada pihak yang menangkap, yaitu dengan mengajukan gugatan pra peradilan. Ya, gugatan pra peradilan. Itu
kita kan mengajukan gugatan pra peradilan sebagai upaya hukum salah tangkap. Iya. Nah Salah itu tangkap, salah tahan. Ya. itu ngajuin gugatannya ke pihak kepolisian atau ke mana, Pak? Yang kita ajukan gugatan ke pengadilan negeri. Oh, ke pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri di mana wilayah di mana tempat terjadinya salah penangkapan atau penahanan. Ya. Itu nanti ketika kita ngajuin pra peradilan di pengadilan, itu apa nanti keputusannya apakah ada denda untuk pihak kepolisian atau gimana, Pak? Kalau ya yang pasti intinya kita harus mengajukan pra peradilan itu kita ceritakan kronologinya, kronologi kejadian dan apa permintaan kita. Ya ada kan itu istilahnya ada posita dan ada petitum. Kalau di dalam posita setelah kita uraikan, di dalam petitum ya misalnya kita minta agar dibebaskan, dilepaskan terdakwa dari penahanan, kemudian kita minta merehabilitasi atau juga kita minta ganti rugi. Oh jadi pada saat kita ngajuin gugatan itu kita minta semua, kita bisa kita minta semua. Sebagai upaya ganti rugi, salah tangkap dan salah tahan. Itu mekanisme dan prosedur sidangnya sama tidak cak umum, Pak, kalau pra peradilan? Beda dia. Beda. Karena dalam pra peradilan itu hakimnya hakim tunggal dan hakim itu menyidang cepat waktunya, hanya 7 hari harus putus dan setelah hakim ini mendapat surat penunjukan dari ketua pengadilan, dan maka dalam jangka waktu 3 hari kasus tersebut harus sudah mulai disidangkan. Oh iya. Oh jadi seperti itu betul. Pra peradilan itu, Pak ya. Untuk yang salah tangkap, salah tahan bisa mengajukan gugatan pra peradilan di pengadilan setempat. Udaranya sangat deras ini. Ini angin sangat deras, Pak. Ini kita sedang di atas rumah nih. Ini yang kita bahas kawan-kawan, masalah penangkapan. Seperti yang disebutkan oleh Pak Mat Sapei tadi, diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, Pak ya. Nah, jadi udah diuraikan semua dari mulai apa itu penangkapan dan penangkapan yang sah seperti apa, serta jika pihak kepolisian salah tangkap atau salah tahan, itu bisa kita ajukan gugatan pra peradilan sebagai bentuk upaya perlawanan hukum. Peradilan diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83. Pasal 83, 77 sampai 83. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, itu yang mengatur tentang pra peradilan, Pak ya. Demikian kesahan hukum kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa.